Dalam Ikhtisar Sejarah Teater Barat, Profesor Yakob Sumarjo mengatakan bahwa drama-drama Romawi itu secara mutu jauh di bawah drama-drama Yunani. Tapi ia juga mengatakan bahwa zaman Romawi ini menjadi penting karena kelak penulis-penulis Renaissance itu banyak belajar tentang naskah-naskah Yunani yang tadi dianggap lebih bermutu melalui karya-karya saduran yang ditulis oleh penulis-penulis zaman Romawi. Seperti misalnya William Shakespeare itu banyak belajar naskah-naskah zaman Yunani melalui saduran Romawi ya. Bagaimana sih sebetulnya yang terjadi di zaman Romawi? Mengapa naskah sadurannya itu jauh lebih dianggap penting daripada naskah-naskah asli di zaman Romawi? Saya akan coba bahas dalam Spill the Theater. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah teater zaman Romawi ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa teater Romawi ini adalah peralihan dari zaman Yunani. Kita langsung saja. Jadi setelah tahun 200 sebelum Masehi itu kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma ya. Begitu pula drama, tapi memang seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa drama-drama di zaman Romawi ini secara mutu itu jauh di bawah drama-drama di zaman Yunani. Nah, dia menjadi penting karena drama Romawi ini memiliki pengaruh pada zaman Renaissance. Jadi banyak penulis zaman Renaissance yang belajar tentang drama Yunani melalui saduran-saduran di zaman Romawi ya, seperti misalnya William Shakespeare. Nah, salah satu hal yang membuat drama Romawi ini kurang dianggap bermutu gitu ya, karena drama yang serius gitu ya, yang berat dalam tanda kutip berat gitu ya, itu tidak diminati. Justru drama-drama yang sifatnya lelucon, drama-drama yang pertunjukan yang sifatnya sensasional itu yang justru lebih diminati ya. Ini bentuk-bentuk yang populer ya: komedi, farsa pendek, pantomim, dan pertunjukan sensasional. Nah, di sana sama seperti di Yunani ya, masih sama bahwa pertunjukan drama atau teater itu dibiayai atau ditanggung oleh orang kaya. Jadi pemerintah hanya memberi bantuan dalam pertunjukan-pertunjukan, bantuan yang sifatnya minor ya. Jadi pembiayaan secara besarnya itu ditanggung oleh orang kaya. Nah, penonton biasanya menghadiri pertunjukan itu dalam suasana pesta. Jadi mereka datang ke sebuah pertunjukan teater itu seperti datang ke pesta. Itu jadi sangat prepare gitu ya. Nah, ini contoh gedung teater di Romawi ya. Nah, ini gedung teater Romawi. Ya, teater atau gedung pertunjukan di Roma itu sebetulnya adalah hasil adaptasi dari teater Yunani. Hanya saja memang ada penambahan ya, seperti misalnya ada tembok tinggi yang disebut fasad ya. Jadi ini adalah salah satu penambahannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke genre ya. Genre yang eksis di zaman Romawi ini salah satunya adalah tragedi. Nah, tragedi ini dikenalkan oleh penulis Romawi yang bernama Livius Andronicus. Jadi Livius Andronicus ini adalah seorang penulis yang juga menerjemahkan dan menyadur tragedi-tragedi Romawi. Nah, ini dia sosok yang dianggap penting tadi. Saya bacakan sedikit biografinya. Lucius Livius Andronicus adalah seorang dramawan dan penyair epik Yunani Romawi pada periode Latin kuno ya. Dia mulai sebagai pendidik dalam pelayanan keluarga bangsawan di Roma dengan menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Latin, di mana bahasa Latin ini bahasa yang digunakan oleh orang-orang Romawi ya. Mereka sebetulnya dimaksudkan pada awalnya sebagai perangkat pendidikan di sekolah. Jadi dia menulis karya untuk panggung, baik tragedi maupun komedi.
yang dianggap sebagai karya dramatis pertama yang ditulis dalam bahasa Latin di Roma kuno ya. Nah, komedinya didasarkan pada komedi baru Yunani dan menampilkan karakter dalam kostum Yunani. Bahkan penulis biografi Romawi yang bernama Suetonius kemudian menciptakan istilah setengah Yunani dari Livius ini. Istilah setengah Yunani ini mengacu pada genrenya dia ya, bukan latar belakang etnis ya, tapi genre tulisan atau karyanya. Genre ini ditulis oleh dramawan berikutnya untuk mengikuti jejak Andronicus, dan karena itu ia dianggap sebagai bapak drama Romawi dan sastra Latin pada umumnya. Dia ini adalah sastrawan pertama yang menulis menggunakan bahasa Latin. Semua sastrawan pada selama periode Latin klasik berikutnya itu menganggap Livius Andronicus sebagai pencetus sastra Latin. Dia adalah penyair Romawi yang paling awal yang namanya dikenal. Selanjutnya ada penulis tragedi yang terkenal yaitu Lucius Annaeus Seneca atau yang biasa dikenal dengan Seneca. Dia sebetulnya banyak menulis, tapi hanya satu saja naskahnya yang selamat yang bisa kita baca hari ini ya. 9 tragedinya yang lain kebanyakan berdasarkan tragedi-tragedi Yunani. Naskah-naskah ini sebetulnya tak penting namun memiliki arti besar karena berpengaruh terhadap penulis Renaissance. Penulis-penulis di zaman itu, di zaman Renaissance maksud saya, itu banyak memakai Seneca sebagai model. Jadi contohnya misalnya, dia berpengaruh terhadap penulis Renaissance. Contohnya misalnya drama 5 babak lalu menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, itu ciri khas zaman Renaissance ya. Tema pembalasan dendam, lalu penggunaan upacara magis dan penampakan hantu atau roh. Itu adalah beberapa poin dari naskah Seneca yang kemudian menjadi role model bagi penulis-penulis zaman Renaissance. Nah, ini biografi Seneca, ini kurang lebih gambaran fisiknya seperti ini ya. Dia adalah anak dari keluarga Roma yang terpandang. Dia adalah tokoh politik, sastra, dan juga seorang filsuf penganut mazhab Stoa. Mazhab Stoa ini adalah pandangan tentang etika ya. Bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia atau hidup pasrah atau tawakal menerima keadaan di dunia. Jadi sikap itu mencerminkan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. Orang-orang Stoa atau Stoik itu percaya bahwa emosi negatif yang menghancurkan manusia itu dihasilkan dari keputusan yang salah. Dan mereka percaya bahwa seorang bijaksana itu orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual itu tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan. Misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan, dan seterusnya. Seorang stoik itu biasanya tidak berbicara tentang ide-ide besar, apalagi kepada orang-orang awam. Melainkan biasanya mereka lebih bertindak selaras dengan apa yang dipikirkan tentang kebaikan. Nah, di mata kaum Stoa atau Stoik, logos universal atau sang ilahi itu adalah yang menata alam semesta ini dengan rasional. Jadi senegatif apapun kejadian yang menimpa, seorang Stoik yang bijak akan melihat kejadian tersebut sebagai bagian dari tenunan yang indah ilahi atau logos. Ia akan menyesuaikan kodrat rasional dirinya sebagai manusia dengan hukum alam atau hukum sebab akibat dan alam semesta. Nah, tulisan-tulisan dari Seneca ini meliputi beberapa jenis ya, atau beberapa bentuk ya. Antara lain adalah karya-karya filsafat, beberapa surat dan esai, serta sebuah satir dan 9 tragedi. Tragedi-tragedinya ini sangat berbau Stoa, yang dia percaya bahwa kehancuran akan datang apabila akal sehat dikuasai perasaan. Ia juga menjadi guru Nero. Nero itu kaisar Roma ya.
Tapi kaisar ini menuduhnya berkomplot untuk membunuh dirinya, sehingga ia dijatuhi hukuman mati, yaitu bunuh diri. Oke, selanjutnya adalah genre komedi. Nah, komedi ini banyak mencontoh dan mengembangkan komedi baru Yunani. Jadi tadi di akhir-akhir zaman Yunani itu genre yang populer adalah komedi baru. Nah, di zaman Romawi ini komedinya itu banyak mencontoh komedi baru Yunani. Komedi Romawi ini banyak mencontoh komedi baru Yunani, antara lain adalah komedi baru Yunani itu tidak lagi menggarap tema sosial dan politik, tapi kehidupan rumah tangga kelas menengah di Athena. Nah, karena kemelut politik pula, penulis mengalihkan perhatian pada pengalaman pribadi mereka dalam masyarakat. Itu adalah komedi baru Yunani seperti itu ya. Nah, komedi Romawi juga mengikuti itu gitu. Jadi dalam ini peranan kor dihilangkan tapi ditambahkan nyanyian dan iringan musik. Plot dibangun berdasarkan cerita penyamaran, penipuan anak pada bapak, dan tingkah laku para hamba sahaya yang cerdik dalam memperdaya majikan mereka. Penulis komedi zaman Romawi yang terdeteksi ya, salah satunya adalah Terence. Nah, ini ilustrasinya. Terence ini adalah seorang penulis yang lahir di Kartago, lalu datang ke Roma sebagai budak seorang senator yang mendidiknya dan memerdekakannya. Komedi-komedinya merupakan pengolehan kembali dari plot-plot yang ada dalam komedi Yunani. Konstruksi dramanya kuat dan rapi, karakterisasinya bagus. Karya-karyanya adalah antara lain Wanita dari Andalus, Si Penyiksa Diri, Pormio, Ibu Mertua, Dua Saudara, dan Si Kebiri. Ya, lalu selanjutnya ada Plautus ya. Terence dan Plautus ini sebetulnya sempat disinggung dalam pembahasan teater Yunani kemarin ya. Jadi ia juga menulis saduran-saduran ya, atau ya tadi pengembangan plot dari drama-drama Yunani. Plautus ini asal mulanya dia bekerja sebagai penata panggung ya dalam rombongan sandiwara keliling di sana. Lalu kemudian dia menulis naskah. Nah, karya-karyanya ini merupakan versi baru dari komedi baru Yunani. Jadi tema yang digarap ini kebanyakan tentang cinta, salah sangka, lalu hamba cendekia dan tuan terpedaya. Dan naskah-naskahnya yang bisa dideteksi ya, yang bisa ditemukan antara lain adalah Amphitryo, Menaechmi, Casino, dan sebagainya. Oh ya, dia juga menambahkan unsur humor Italia pada komedi-komedinya dan unsur kecerdasan dalam membangun humornya. Dialog-dialognya amat kuat ya. Dan naskah yang ia tulis itu jumlahnya ada 21 naskah. Meskipun yang tercatat di sini dalam buku Profesor Yakob Sumarjo ini hanya beberapa ya. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk lain yang eksis dari zaman teater Romawi ini antara lain adalah farse pendek, mime atau drama pendek tentang kejadian aktual, dan pantomime. Berakhirnya periode teater Romawi, teater Roma merosot pasca Republik diganti Kekaisaran tahun 27 sebelum Masehi ya. Itu awal mula dari merosotnya teater di Roma ya, tahun 27 sebelum Masehi. Bentuk-bentuk drama minor seperti farse pendek, mime, pantomim, dan pertunjukan sensasional yang dangkal itu makin populer. Jadi penulisan yang drama yang serius itu makin ditinggalkan. Drama Roma lenyap setelah terjadinya penyerangan bangsa barbar dan munculnya kekuasaan gereja. Jadi ketika ada penyerangan dan muncul kekuasaan gereja, drama Romawi mulai renyap. Adapun pertunjukan terakhir dari teater Romawi itu tahun 533 Masehi. Ya, kurang lebih sampai di situ saja pembahasan kita tentang teater Romawi.
Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan teater zaman abad pertengahan ya. Jadi teater abad pertengahan ini tadi sebetulnya sudah muncul, mulanya itu ketika kekuasaan gereja itu sudah mulai kuat gitu ya di Eropa. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa kembali di Spill the Theater.